Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Masih semangat? Ayo. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Aini, Andika, Anggi, Aulia, Bayu, Bunga, Cesha, Dinardo, Eno, Evan, Fiona, Rezi, Sakit, Bu. Hari, Hadir Bu. Kamel, Laura, Emrido, Alpa, Marna, Makruf, Masri, Erli, Mulia, Nafiza, Novita, Aulus, Rizky, Rizky, Royen, Safira, mana Safira, Saiba, Saidina Ali, Selvita, Tama, Timbul, Ini, Yanto, Zul. Ya, alhamdulillah hampir lengkap semua. Ada beberapa orang yang tak datang. Yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Sebelum kita mulai belajar, di sini Ibu akan menjelaskan materi apa saja yang kita gunakan. Kemudian TP-nya saya menggunakan materi pembelajaran berpikir komputasional dengan TP. Yang pertama itu adalah menjelaskan pentingnya berpikir komputasional. Kemudian yang kedua menerapkan metode dekomposisi dengan pengenalan pola agar masalah yang kompleks bisa menemukan solusi. Kemudian mengidentifikasi langkah berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Kemudian dua terakhir kita menggunakan menjelaskan peran AI dan membantu penyelesaian masalah untuk membuat mini project menggunakan bahasa pemrograman Python yang biasa kita gunakan kalau kita membuat program. Nah, ini kita menggunakan AI nanti di coding Python-nya. Oke, untuk metode pembelajarannya, di sini saya menggunakan PJBL, yaitu Project Based Learning. Dimana kita nanti, kenapa saya menggunakan ini? Karena kita ada project mini untuk terakhir kita nanti LKPD-nya. Kita akan mengerjakan project mini kita, makanya kita menggunakan di sini metode pembelajaran Project Based Learning untuk memecahkan masalah dan menghasilkan produk untuk menjawab pertanyaan yang nanti di lembar kerja. Oke? Motivasi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, kita harus serius untuk menggunakan bahasa pemrograman ini betul-betul kita pahami. Kemudian AI yang kita gunakan berfungsi sebenarnya untuk apa, dan berpikir komputasional yang terbagi menjadi 4 pilar, hanya 2 yang kita gunakan. Apa tadi? Dekomposisi dan pengenalan pola. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi ini dia, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang tahu? Oke, Rizky, apa tuh Rizky? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir secara logis dan sistematis untuk memahami serta
menganalisis masalah, merangkai langkah-langkah penyelesaian yang efektif, dan menghasilkan solusi yang efisien berbasis komputasi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Rizky. Ya, ini berpikir komputasional di mana kita mempunyai konsep untuk berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahwa suatu masalah itu yang ada di sekitar kita, kita bisa memahami, kita bisa memecahkan masalah yang terjadi pada kehidupan kita. Ya. Kemudian ada 4 pilar komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Siapa yang bisa? Oke, Kesha. Dekomposisi merupakan langkah terpenting dalam berpikir komputasional dengan cara membagi menjadi bagian-bagian kecil. Dengan demikian, proses kerja masalah menjadi lebih terarah, mudah dipahami, dan menghasilkan solusi yang lebih tepat dan efisien. Ya, itu dia, lebih efisien. Contohnya, saya contohkan di dalam dekomposisi ini adalah kue yang besar. Tidak mungkin kita makan sendiri. Pasti kita potong-potong dan kita bagikan kepada teman. Nah, itu adalah suatu masalah yang besar kita menjadikan menjadi kecil. Hei, siap-siap untuk terpesona. Pernahkah kalian berpikir, kenapa sih ada hal-hal ajaib di sekitar kita? Rahasianya adalah perubahan energi. Nah, gimana sih cara kita memahami semua ini? Jawabannya adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu seru banget. Coba bayangkan, kalian mau bikin kue. Pertama-tama kalian pasti cari tahu bahan-bahannya dulu kan? Nah, ini namanya abstraksi. Kita memilih informasi pentingnya aja. Terus, kalian harus ikuti resepnya satu persatu, kan? Ini namanya algoritma, kayak petunjuk jalan untuk bikin kue. Nah, kalau kuenya gede banget, kalian pasti potong-potong kecil biar gampang dimakan. Ini namanya dekomposisi, memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Dan kalau kalian udah jago bikin kue, pasti kalian hafal banget urutan makannya kan? Ini namanya pengenalan pola. Kita cari pola yang sering muncul. Jadi, berpikir komputasional itu membantu kita memecahkan masalah sehari-hari dengan cara yang pintar dan teratur. Yuk, kita mulai berpikir komputasional dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sebelum kita masuk ke coding dan kecerdasan artifisial atau AI, kalau bahasa sekarang namanya itu AI, kecerdasan buatan. Nah, siapa yang tahu etika menggunakan AI? Oke, kita. Etika menggunakan AI atau kecerdasan buatan ada 2. Yang pertama, menggunakan AI dengan bijak. Gunakan AI sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan produktivitas, bukan untuk menggantikan peran manusia sepenuhnya. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Selalu bersikap jujur ketika menggunakan hasil dari AI. Sampaikan bahwa hasil tersebut merupakan hasil kolaborasi antara manusia dan AI. Oke, coding. Kita kembali. Sini kita biasanya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita juga sudah pernah praktek. Sini kita, Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman paling serbaguna yang banyak digunakan saat ini. Jadi bahasa Python itu lebih gampang digunakan daripada bahasa yang lain. Mungkin kalau aplikasi di handphone, kalau ini kolaboratory kita gunakan di komputer ataupun di laptop. Kalau di handphone kita bisa download aplikasi Python. Nama aplikasinya Python. Jadi kita bisa menggunakannya. Nah, itu adalah contoh coding Python untuk mencari bilangan terbesar. Oke, hashtagnya program mencari bilangan terbesar. Kemudian angka yang pertama dia nanti menginput sendiri. Kita akan, kalau kita apply, maka akan keluar tulis angka pertama. Kita sendiri yang menentukan angkanya. Di situ saya tentukan 1167. Saya ambil yang paling kecil atau boleh dengan angka 1. Kemudian angka kedua keluar lagi setelah kita tekan enter, keluar saya ketik 3498. Karena ada 3 angka yang harus kita inputkan. Angka ketiga 4317. Maka untuk semua maksimal angka 1, 2, dan 3, bilangan terbesarnya adalah 4317.
terbesar. Oke, AI. Ada yang tahu selain itu pengertian AI apa itu? AI? Ada yang tahu? AI apa? Kecerdasan buatan atau teknologi memungkinkan mesin dan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh kita. Jadi kita butuh kecerdasan komputer itu untuk membuat kita belajar lebih gampang. Nah, di sini ada beberapa AI yang sering saya gunakan, tapi yang lebih sering saya menggunakan itu ChatGPT. Ada yang ChatGPT, kemudian kedua Gemini AI, yang ketiga Meta AI. Kita ketik ini, kita coba mengetik untuk jam belajar. Perkiraan nilai dari 6 belajar itu berapa? Prediksi dari berapa jam? Silakan. Ini kita masih dicoba. Jadi perkiraan nilai ke-6 adalah 90. Karena di sini tadi saya menginputkan nilainya ada jam belajarnya pertama ada 5. Kemudian saya inputkan nilainya ada 5. Jadi untuk pelajaran yang ke-6 hasilnya adalah 90. Benar nggak yang kamu pikir? Apakah memang harus ada hashtagnya, Bu? Gitu ya kan? Wajib. Kalau nanti kita nggak ada hashtagnya, kita nggak bisa menjalankan coding. Untuk mengimporkan hasil dari nilai kita. Oke, jangan pegang dulu lab komputernya. Silakan berdiri, kita ice breaking dulu. Kayaknya banyak yang mengantuk di jam rawan. Oke, berdiri semua, kita ice breaking. Dibentuk kelompoknya, yang belakang boleh maju, rapatkan kursinya sama teman. Ada tugas dari saya. Belakang boleh maju, Jana, Maruf. Sini, geser ke sini. Ini aku di kelompok yang satu. Oke, dah. Nah, kesimpulan hasil KPD.
Kalau menurut Ibu, kalau di sini dia ada setiap kelompok itu berbeda-beda menggunakan coding Python-nya yang belum ada apa? Segitiga, siku-siku terbalik, kemudian ada apa? Bilangan prima. Ini yang bilangan prima nih, ini project ya. Kemudian yang di sana apa itu? Oke, kemudian kesan dan kesannya. Apa yang kamu rasakan saat mengerjakan coding Python? Apa kesulitannya? Tidak ada. Mungkin kalau yang tidak error, ya kan? Kalau error mungkin kita lebih banyak lagi menggunakan waktu. Ada error? Sebelah sana ada error ini? Oke, aman. Selama masih ada asisten yang baik dan comel, dia pasti bisa membenarkan coding kita yang salah. Tergantung cara kita yang meminta ke asisten pribadi kita. Gampang? Gampang-gampang susah Bu. Susahnya kalau lampu mati, kita tidak bisa menggunakan PC atau komputer. Itu adalah kendala kita di dalam belajar. Yang kedua, tidak adanya labor di sekolah. Semoga untuk kedepannya kita punya labor. Oke, sebelum kita melakukan penutup, saya mau memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab sambil melihat LKPD-nya? Mengapa berpikir komputasional penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Saya Bu. Andika, Pak Aini? Saya Aini, oke. Karena berpikir komputasional membantu kita untuk berpikir secara logis, terstruktur, dan efisien dalam memecahkan masalah. Dengan ini kita bisa mencari solusi secara cepat, tepat, dan kreatif dalam berbagai situasi sehari-hari. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saya setelah yang kamu pelajari. Bagaimana cara menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Andika. Kita dapat menerapkannya dengan cara yaitu yang pertama dekomposisi, membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil, misalnya merencanakan acara. Yang kedua ada pengenalan pola, melihat kebiasaan atau pola dari masalah sering terjadi seperti mengatur jadwal agar lebih efisien. Yang ketiga ada abstraksi, fokus pada hal penting dan mengabaikan hal yang tidak terlalu penting. Yang keempat algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan seperti membuat resep atau rencana harian. Rencana harian. Nah, ada 4 tadi yang digunakan untuk bagaimana menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi ada dekomposisi, berarti kerja sama, ya kan? Kemudian ada pengenalan pola. Apa tadi pengenalan pola? Tiga? Melihat kebiasaan atau pola dari masalah yang sering terjadi. Oke, melihat pola atau kesalahan yang terjadi di lingkungan kita. Misalnya di lingkungan kita, baju kamu tidak pernah masuk. Nah, itu adalah kesalahan kita sebagai belajar. Jadi sebagai pelajar itu kita harus rapi di dalam belajar. Jangan hanya taunya sekolah bajunya di luar, sepatunya dari mana-mana. Ke sekolah pakai sandal. Dan ada abstraksi. Abstraksi adalah semua yang kita lakukan. Yang terakhir adalah algoritmik, ya kan? Algoritma. Kalau kamu mau pakai baju, kamu harus tahu hari ini kamu baju apa. Kemudian kamu pakai dulu baju, celana, sepinggang. Kalau yang perempuan ada jilbabnya. Belum sisir rambut dulu, pakai jepit rambut kayak Selvita.
Ya. Nah, harus rapi. Itu dari algoritmik tadi. Kemudian kesimpulan berpikir komputasional ini adalah supaya kita berpikir untuk mengidentifikasi masalah, merubah masalah yang terjadi di kelas kita ataupun di sekolah kita. Misalnya masalah seperti listrik. Bisakah kita mengantisipasi listrik itu? Bisa. Yang pertama kita harus menyediakan genset. Tapi kita harus tahu kapasitas komputer yang kita gunakan bisa nggak menggunakan genset kalau lampu mati. Nah itu ya. Jadi kita ada semua di komposisi ada, pengenalan pola ada, kemudian abstraksi ada, dan algoritmiknya ada. Oke, kita breaking sebelum pulang. Oke, berdiri. abstraksi dan pelajari lagi materi itu untuk minggu depan. Kita akan mempelajari berikutnya tentang algoritmanya juga. Pattern yang kita gunakan selanjutnya dengan materi abstraksi dan algoritmik. Bisa dipahami? Oke. Ketua kelas kita, pelajaran ke kelas. Persilakan. Semua siap. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru.